Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Setelah beberapa hari kita libur, alhamdulillah kita masih bisa belajar kembali hari ini dan kemarin. Dan hari ini sesuai jadwal kita akan belajar tematik. Nah, hari ini Ibu Guru masih mengajarkan subtema 2. Karena pembelajaran subtema 2 masih belum selesai ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Baik anak-anakku semua, seperti yang tadi Bu Guru sudah sampaikan, hari ini kita masih belajar subtema 2. Nah, pada hari ini Ibu Guru akan mengajarkan kembali tentang muatan SPDP. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari teknik-teknik pembuatan patung, terus bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan lebih rinci atau Bu Guru akan mengingatkan kembali saja tentang teknik-teknik pembuatan patung. Dalam pembelajaran kali ini, yang pertama Bu Guru akan ajarkan adalah mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan tentunya. Terus setiap bahan yang memiliki teknik pembuatan juga berbeda-beda. Nah, bahan dalam pembuatan patung dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ada bahan lunak dan juga bahan yang kasar. Bahan lunak itu seperti plastisin, tanah liat dan sebagainya. Terus bahan yang kasar itu berupa kayu, batu dan sebagainya. Nah, adapun teknik-teknik dalam pembuatan patung diantaranya yaitu membutsir, memahat, mencetak, konstruksi. Apa itu membutsir? Membutsir itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Patung yang kalian buat sebelumnya, patung buah itu adalah menggunakan teknik membutsir. Karena itu kalian menambah, memijat, dan juga mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan biasanya butsir atau pisau sudi, bisa juga pisau yang lain. Bahan yang digunakan seperti bahan lunak, seperti tanah liat, plastisin, gitu. Nah, terus yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan untuk memahat yaitu pahat dan juga palu. Terus bahan-bahannya karena memahat ini biasanya dilakukan pada bahan yang berbahan keras, seperti contohnya kayu dan juga batu. Terus yang ketiga, teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak pekan. Nah, pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang. Alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Terus bahannya bisa menggunakan bahan semen, bahan kip, fiberglass ataupun emas cair. Itu adalah teknik mencetak. Terus yang keempat, teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Nah, contohnya alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Terus bahan-bahannya bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan plastisin, bisa menggunakan semen ataupun bisa menggunakan gips. Contoh dari teknik konstruksi ini seperti misalnya patung pahlawan, itu juga menggunakan teknik konstruksi. Terus bisa juga pembuatan gerabah, vas bunga, itu juga bisa menggunakan teknik konstruksi. Nah, ini adalah contohnya teknik pahat dalam membuat patung. Nah, yang selanjutnya adalah merancang pembuatan patung. Bagaimana cara merancang pembuatan patung? Nah, sebelum kita membuat patung, tentunya kita sebaiknya membuat rancangannya terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat rancangan itu supaya
agar karya patung yang dibuat menjadi lebih bagus dan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang pemesan inginkan. Ada beberapa tahapan dalam membuat rancangan patung, yaitu diantaranya yang pertama membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Nah, sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Nah, dalam menggambar sketsa, tentunya kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Nah, buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Kenapa tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus? Supaya sketsanya itu terlihat lebih jelas. Terus yang kedua adalah memilih alat dan bahan yang sesuai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Nah, seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, ada bahan lunak, ada bahan kasar. Nah, makanya tadi kan Bu Guru juga sudah jelaskan dalam teknik-teknik pembuatan patung bahan-bahan yang digunakan. Jadi kita juga harus sesuai. Misalnya kita membutsir dengan teknik membutsir, berarti kita harus menggunakan bahan-bahan yang lunak. Ataupun misalnya kita mau membuat, nah seperti yang ada di gambar ini, kita mau membuat vas bunga atau gerabah. Berarti bahan yang kita gunakan adalah tanah liat. Tidak mungkin kita mau membuat gerabah seperti ini, kita menggunakan bahan batu. Itu contohnya. Terus yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Nah, setelah bahan yang mau kita gunakan itu sudah sesuai, tentu teknik yang kita menggunakan juga harus sesuai. Misalnya, kita membuat gerabah ini, bahan yang kita gunakan adalah tanah liat. Tentunya berarti tekniknya adalah teknik membutsir. Tidak mungkin bahan yang kita mau membuat vas bunga atau gerabah, bahannya tanah liat, tekniknya menggunakan teknik pahat. Itu artinya tidak sesuai dengan bahan dan juga patung yang akan kita buat. Nah, itu adalah ketiga tahapan dalam membuat patung. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan teknik-tekniknya, terus bagaimana cara atau tahapan-tahapan dalam membuat patung. Bu Guru juga sudah singgung kembali bahan-bahan yang digunakan dalam membuat patung. Nah, mungkin sampai sini sudah bisa kalian pahami ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke guru, atau kalian juga bisa baca di buku-buku pena kalian. Itu ada di halaman 34, 35, terus di halaman 44. Nah, tugasnya anak-anak supaya kalian lebih paham lagi dan supaya juga kalian lebih bisa mempraktekkan apa yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Tugasnya adalah kalian membuat patung hewan, burung, dan mamalia. Ini petunjuknya ada di halaman 44. Atau bisa kalian pilih salah satu saja, bisa patung hewan mamalia ataupun bisa patung burung. Gak usah dua, bisa salah satu saja. Kalau mau bikin dua patung boleh, mau bikin satu patung juga silahkan. Itu petunjuknya ada di buku Bupena halaman 44. Di situ dijelaskan atau di petunjuknya itu adalah membuat kelompok. Namun karena kita sedang belajar dari rumah, mari kita kerjakan masing-masing di rumah saja ya, dengan bahan yang ada di rumah. Bahannya apa Bu Guru? Nggak usah beli di toko, nggak usah beli pestisin lagi. Kalian bisa menggunakan atau bisa membuat sendiri bahannya seperti tugas yang sebelumnya Bu Guru sudah berikan. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa fotokan hasil karya kalian ke WA pribadi Bu Guru. Terus simpan hasil karya kalian. Nanti pada saat kita mau masuk sekolah, karya kalian bisa kita kumpulkan dan bisa kita pajang di kelas. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi Bu Guru sampaikan kepada kalian bisa kalian pahami. Semoga kita selalu sehat dan kalian tetap semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.